Guys, di sini Point Satrio. Gue pakai DLP 624 P1 sekarang ini. Ini desain mungkin signatur pertama dari Delta Guitars series. Jadi ini kita desain sama Mr. Eric Hartono, the owner of Delta Guitars. Kita kita akhirnya punya konklusi untuk gitar yang terbaik saat ini ya. Akan ada gitar yang terbaik lagi mungkin di masa mendatang. Ini dengan scale radius 24. Ibaratnya kelihatannya panjang ya. Enggak, ini karena 24 fret, tapi bukan 24 fret tapi radius scale-nya. Jadi 24, lebih kecil dari rata-rata gitar F dan G. Kalau G lebih panjang lagi dari ini sebenarnya gitu. 0.075. Nah, ini benar-benar 24, lebih cocok untuk gitar tanganan Indonesia juga, orang Asia terutama. Dan desainnya sangat simple, double humbucker, ya kan? Ini wrap around bridge, jadi tinggal masukin sini, keluar sana, lebih stabil, lebih tune lebih oke. Ada three way, ada coil tap di sini, locking tuner, jadi lebih stabil juga. Aku terus terang kalau di PSB, Point Satrio Band, kita main lagu tuh standar, tapi turun setengah, drop 6-nya. Jadi paling rendah kita C sharp, Cis ya. Jadi untuk main yang main kayak gitu asik banget gitu ya. Riff asik banget main low, terus stay in tune, itu yang gue pikirin banget di sini. Dan pickup ini memang nggak terlalu high gain, tapi aku tidak ingin mengorbankan tone. Nah, ini dari konstruksi dan hardware yang kita pilih, pickup kita pilih, body yang kita pilih, ini mahogany full one piece, bukan 3, 2, one piece. Jadi itu resonansinya lebih bagus. Neck juga ini mahogany semuanya. Tiltnya juga ini. Orang nggak bahas ya, tapi menurut gue ini penting banget. Kalau Fender F itu di sini lurus ya, Gibson di sini. Nah, kita di tengah-tengah. Jadi tone-nya antara Fender and Gibson Les Paul sama Stratocaster, antara itu. Jadi masih dapat crunch. Misalnya gue di tengah ini crunch dua-duanya. Masih ceng-ceng gitu. Nah, masih kedengarannya, tone-nya masih jelas per stringnya. Itu yang gue cari. Apalagi aku sering pakai chicken picking. Nah, ini chicken picking, hybrid picking. Main kayak gitu penting banget. Jadi even di posisi neck, tone-nya itu masih enak. Masih ngebite. Banyak karena kalau dari sini udah creamy, terlalu creamy, istilahnya agak melempem istilah gue. Ini tone masih naik. Untuk main shred atau segala macam, tone masih jelas gitu. Itu yang gue cari sih. Walaupun dalam posisi neck ya, gitu. Biasanya neck kan terlalu orang banyak solo tapi nggak terlalu stand out seperti bridge, gitu loh. Terus terang aku nggak terlalu banyak main di neck position. Aku selalu di bridge position. Mau solo juga di sini, karena lebih jelas dan tone-nya lebih punch gitu loh. Kayak nama gue punch. Jadi kalau neck-nya ini dia memang ya untuk yang halus-halus sebenarnya. Ya walaupun dia nggak terlalu tight ya, maksudnya lebih bulat tone-nya, tapi
clarity-nya masih ada. Nah itu yang gue suka banget dari pickupnya. DLP 624 P1 ini buat semua sih, bukan cuma buat pemula aja, buat profesional pun iya masuk gitu. Harga juga, wow, keren banget pokoknya. Jadi ini gitar impian gue untuk orang Indonesia. Dari dulu gue bikin gitar, mungkin signature gitar gue sampai sekarang ini, gue inget-inget ya. Ini yang keempat. Bayangin, ini yang keempat signature. Dan menurut gue dari rangkuman belasan tahun yang lalu, gue desain gitar. Ini menurut gue sama Mr. Eric Hartono, menurut gue yang the best banget buat gue. Gitu ya. Menurut gue the best banget. Dimainin enak, feels great, man. Tone-nya juga luar biasa. Dan apa ya? Satu yang gue seneng di sini, one piece ini. Gue nggak pernah punya gitar one piece signature. Ini one piece ini menurut gue dengan apa ya? Dengan budgeting yang sangat affordable ya, terjangkau sekali, sangat terjangkau sekali. Ini bukan gitar murahan, ini gitar mahal ini sebenarnya. Cuman Mr. Eric gokil, dia punya visi bahwa gitar bagusnya nggak selalu mahal gitu. Itu luar biasa banget menurut gue ya. Kalau mahal pasti bagus kata Eric gitu. Katanya gitu. Menurut gue ya masuk akal. Jadi kekuatan kita adalah ini di konstruksi yang menurut gue udah lebih mature dari 12 tahun yang lalu bikin gitar, ya kan? Istilahnya tone-nya juga nggak dikorbanin. Biasanya gitu, kalau tone bagus, playability-nya agak kurang gitu. Ini playability-nya enak, biasanya tone-nya bagus. Playability-nya enak, tone-nya kurang gitu. Kalau tone-nya bagus, playability-nya kadang kurang di antara itu. Nah ini dapat semuanya. Playability enak, tone juga enak, dan aman ya buat sekarang dengan Pon Satrio Band lebih banyak main modern music gitu. Lagu kita modern. Belum lagi sekarang kita punya Mr. Freak NPSB. Nah ini kita kerjasama dengan Fikri vokalis dan akhirnya kita bikin bersama tetap Mr. Wisnu Wardana, Gilang, Adriana Gilang on the drum, PSB semua nih. Ada Mas Nan on the guitar. Dan satu lagi ada member tuh namanya Ronald. Ronald sama gue udah mungkin 20 tahunan ini kita ngeband dulu ya, dulu banget. Itu era-era masih di progressive rock dulu. Era 90-an. Sekarang ngeband lagi dan menurut gue nih ada missing link yang dulu hilang kembali lagi. Asik kita mainin 90s kembali ke root 80 90-an Hair Nation atro gitar gitu kan. Keren sih karena kayak ngingetin kita nostalgia ke zaman-zaman dulu tuh orang ngomongnya shredder, sebenarnya bukan shredder ya. Lebih lebih variatif secara rock. Dan orang ngomong rock tuh simple, enggak juga. Saat kita main aja, kalau agen di drop dari sedikit edukasi ya. Main rock itu dia main chord pertama minor aja minor 7 loh ini. Kalau kita ngomong jazz sih minor 7 udah. Padahal chordnya banyak gitu kan, terus gini. Mayor 13. Jadi kalau ngomong rock itu sebenarnya enggak sih, kompleks banget sebenarnya. Gitu loh. Tapi mereka bisa kemas itu jadi fun, easy listening. Alto chord dominan 7. Jadi itu dia. Gue senangnya musik itu gabungin antara knowledge, edukasi sama ya bisnis, industri. Itu yang gue harap orang bisa ngeliat sisi itu juga dari era-era itu. Dan ini gitar ini cukup lama sih sebenarnya, kita desainnya berapa lama ya? Cukup lama sebenarnya untuk realisasiinnya. Dan akhirnya terrealisasi juga, men. Ini kerja keras teman-teman tim di Delta Gitar. Saya rasa saya rasa ini bisa menjadi jembatan untuk teman-teman musisi yang ingin dapetin gitar yang bagus dengan harga yang terjangkau dan lokal
Lokal tuh penting banget menurut saya karena kita harus mulai dari lokal. Kita tuh untuk menjadi internasional dari lokal tuh harus kuat dulu. Itu pengalaman saya pribadi ya. Terus misalnya mayoritas itu dimulai dari minoritas. Jadi jangan khawatir apapun yang kita usahakan tuh harus based on quality. Ya, kok quantity menyusul. Quality dulu jadinya. Jadi memang ini dibikin limited, makanya quality-nya sedikit. Mungkin nanti Delta akan bikin mass production. Kan ini kalau misalnya sudah di approve sama Delta sendiri untuk mass production, kenapa tidak? Gitu menurut saya gitu sih. Dan ini pasti akan diterima di masyarakat Indonesia dengan wide arm open, man. Jadi kita harus bisa melihat ke depan ya. Untuk produk Indonesia jangan takut bersaing juga di luar karena saya udah ngalamin, sudah pameran sana beberapa kali. Dan saya kira Delta, yang suka dari Delta, kenapa milih Delta? Ada yang nanya saya, kenapa kok Satrio milih Delta? Kenapa nggak gitar-gitar yang lain? Itu banyak sekali datang pertanyaan itu. Ya, banyak sekali pertanyaan itu datang. Satu yang saya lihat seorang sosok Eric Hartono ya. Dia owner dari Delta. Dia ini punya visi, dan dari dulu selalu konsisten tentang kualitas gitar segala macam. Dan sampai sekarang pun masih bikin gitar. Jadi kalau dipikir musik gitu, ya, secara kalau dilihat tuh seperti itu. It's about love, man, passion. Jadi yang gue lihat sebenarnya bukan masalah Delta itu produk mana, dari mana, siapa, ini bukan itu. Tapi aku lihat sosok dari Eric yang merupakan orang yang sangat ini ya, sampai sekarang dalam era pandemi seperti ini masih tidak kendor dia semangatnya. Dan passion itu yang gue lihat. Dan akhirnya ya gue bersyukur banget gue bisa bikin gitarnya sama Eric. Karena gue ngeliat ini bakalan jadi panjang nih Delta Gitar. Bakalan jadi gitarnya Indonesia, gitar. Kebanggaan anak-anak Indonesia. Dan kemarin aku bukan kidding ya. Sudah banyak orang bule itu, terutama orang Amerika yang nanyain gitar ini. Dikirim ke sana gitu kan. Mau beli gitu maksudnya. Ya mungkin itu ya bilang karena stoknya sangat limited, mungkin suatu saat akan dibikin lebih mass production dari Delta Gitar. Ya kenapa enggak gitu. Jadi ini bukan cuma produk ya, tapi ini masa depan Indonesia. Saya kira semua orang bisa relate itu ya, bisa merasakan hal yang sama. Kita merindukan produk lokal tuh yang punya kualitas internasional, yang bisa diterima nggak cuma orang lokal aja tapi internasional juga. Dan memang terbukti secara komposisi gitar, secara konstruksi gitar, secara material gitar, itu memang baik, the best gitu. Jadi nggak cuman kita main gitar itu apa ya, gimana ya, nggak cuman mengandalkan skill aja. Skill harus punya, tapi kita harus punya gitar yang bagus untuk main gitar. Dan gitar yang bagus nggak selalu mahal, itu kata Eric. Gue dulu masa sih bikin gitar nggak bisa bagus? Maksudnya bagus tapi nggak mahal. Ini gitarnya, saya pegang ini bukti nyata. Semua anak Indonesia bisa punya gitar ini. Saya harap Mr. Eric Hartono akan produce ini. Dan setiap anak Indonesia punya gitar yang bagus dari Delta Gitar. Bukan nanti DLP 624 P1 aja, bakalan ada gitar-gitar seri-seri yang the best dari Delta Gitar. Dan saya yakin saya akan lihat 20 tahun ke depan, saya pengen tetap pakai gitar ini. Gitu. Saya harap Anda juga akan merasakan hal yang sama. Thank you.